Tante kan nggak tahu kejadian sebenarnya tuh seperti apa. Jadi sebelum Tante nuduh saya, itu cari bukti dulu Tante. Oh, kamu berani ngelawan saya? Ini rumahnya Arin. Yoi. Pantesan Arin sok bosi gitu anaknya di sekolah. Ternyata beneran tajir. Ih, lu gak usah modus, gatel-gatel kaki gue, tau gak lu megang-megang? Kok lu jijik sih sama jodoh lu sendiri? Nggak boleh kayak gitu tahu. Itu kan biar romantis kan kayak gini kan. Gak ada romantis-romantisan. Dilihatnya romantis tahu. Bisa gak sih fokus? Lu gak pernah fokus tau gak? Lu kayak begini terus, nyebelin. Kok lu tahu sih? Gue emang gak bisa fokus kalau ada lo. Gak usah ngecap. Lo tau gak kenapa? Gak usah ngecap. Karena fokus gue tuh cuma buat lo doang gitu. Jadi gue ke hal-hal lain tuh gak bisa fokus kalau nggak ada lo. Kenapa gak bisa? Menurut lo? Oke, balik ke inti masalah. Kita kan kesini buat mata-matain Arin ya. Iya kan? Ih, pinter banget jodoh gue emang. Gak usah lebay. Jadi dari mana lo yakin kalau Arin udah pulang? Kan kamu jelas-jelas mana sih lo? Dari mana? Begini ya. Aneh aja menurut gue. Tadi kita ke rumah sakit, terus kita tanya susternya nggak mau kasih tahu kita keberadaan Arin di mana. Udah pulang kah atau pindah rumah sakit kah? Hah? Lo ingat nggak? Jadi pasien atas nama Arin itu udah pulang dari rumah sakit ini atau memang dipindahin ke ruangan lain? Mohon maaf mas, tapi itu bukan kapasitas saya untuk memberitahukan soal keadaan pasien atas nama Arin. Tapi kan suster bisa aja bilang kalau dia memang udah balik. Soal pas tadi kita cek di kamarnya dia, malah nenek-nenek. Iya. Iya, tapi sekali lagi mau maaf ya mbak, mas. Karena kami harus menjaga privasi dari rumah sakit ini. Dan keluarga Arin berpesan untuk tidak menjawab pertanyaan apapun tentang keadaan pasien atas nama Arin. Permisi. Bisa ya? Tahu nggak mana gue? Kan yang di sini adanya lo doang. Nah, makanya dari situlah gua berspekulasi bahwa Arin tuh pasti udah pulang ke rumah ini dan dia tuh sebenarnya nggak ada sakit apa-apa, ngerti kan? Iya, gue juga mikir kayak gitu sih. Maksudnya aneh aja. Di sekolah maminya Arin bilang kalau yang ngotot gitu, kalau Arin tuh sakitnya serius banget. Pas di rumah sakit malah nggak mau dikasih tahu apa sakitnya. Maksudnya kan kalau emang beneran sakit parah, dikasih tahu aja nggak sih? Maksudnya biar ada bukti. Ya nggak sih, itu gue aja. Nggak nyangka gue. Nggak nyangka apa lagi? Nggak nyangka kalau kita tuh cocok banget. Serius gue. Gue makin yakin kalau kita itu sebenarnya adalah jodoh. Buktinya apa? Kita sekarang aja satu pemikiran. Keren banget. Lu kenapa sih ngecap lu nggak habis-habis tau gak sih? Keren tau. Keren apanya? Nggak ada keren-kerennya. Kita satu pemahaman, satu pikiran, gimana cara satu kita tujuan. mau ngamper di sini? Kalian mau mengintai rumah saya? Maaf ya tante, kita datang ke sini bukan untuk mengintai rumah tante, tapi kita mau jengukin Arin. Arin pasti sudah pulang kan? Soalnya tadi kita dari rumah sakit nggak ada Arin situ. Alah, kalian banyak alasan. Kalian pikir anak saya yang sakitnya separah itu sudah bisa cepat keluar dari rumah sakit? Anak saya itu memerlukan perawatan lebih karena cederanya serius. Dan ini semua gara-gara dia. Tante kalau ngomong tuh pakai bukti dong. Tante kan nggak tahu kejadian sebenarnya tuh seperti apa. Jadi sebelum tante nuduh saya, itu cari bukti dulu tante. Oh, kamu berani ngelawan saya?
Maaf ya Tante, tapi apa yang Michelle omongin itu ada benernya. Tante coba deh ngomong sama kita juga pakai bukti. Kalau memang Arin itu cedera yang serius, sakitnya juga serius, buktinya mana? Kalau saya ada buktinya, saya nggak akan kasih kalian berdua. Sekarang pergi dari rumah saya, atau saya lapor ke polisi. Oh ya udah, nggak apa-apa, lapor aja. Nggak apa-apa kok. Balik. Enggak, ngapain harus takut? Orang kita nggak salah kok. Kita bener. Dengerin Lapor gue, aja, Tante. kita. Iya. Ini karena jodoh saya aja yang minta, makanya saya nurut. Ayo, kita pulang ya. Terlalu. Dipakai helmnya dulu dong, jodoh. Biar aman di jalan. Yuk, kita harus cepet-cepet jalan nih. Sini mulai panas ya nggak sih? Panas, gerah. Yuk. Padahal niat kita kan baik ya datang ke sini mau bikin Arin. Tapi nggak apa-apa lah. Kita jadi bisa pacaran nggak sih? Iya. Pegangan dong. Nah, itu biar romantis, kan pacaran. Enaknya naik motor tuh begini tau gak? Saya benar-benar minta maaf atas perbuatan anak saya, Bu Melda. Tapi saya benar-benar tidak bisa memaksakan. Kalau sudah berurusan dengan perasaan. Saya tidak mau tahu caranya, Pak Roy. Saya mau Pak Roy suruh anak Pak Roy untuk suka kembali dengan anak saya, Arin. Apa Pak Roy lupa? Semua yang Pak Roy dapat ini, semua dari suami saya. Apa Pak Roy mau? Semua yang suami saya berikan, saya ambil lagi. Gimana aku bisa memaksa Rifki untuk menerima Arin lagi? Sementara hubunganku dengan Rifki saja masih belum begitu membaik. Tapi kalau aku tidak melakukan apa-apa, orang tua Arin bisa membuat perusahaanku benar-benar bermasalah. Dan kalau perusahaanku kolab karena orang tuanya Arin, bukan cuma nasib karyawanku aja yang dipertaruhkan, tapi juga masa depannya Rifki. Aduh Bel, gue bosen banget Bel di rumah terus. Ih, ini kan harusnya gue bisa nge-mall, bisa shopping, ngopi-ngopi. Aduh, gue gak cocok banget jadi anak rumahan kayak gini Bel. This is so boring. Udah. Ayo, mendingan kita main tok-tok aja yuk. Biar viral. Ayo. Udah duluan aja deh. Ternyata udah bosen. Ya udah. Ya, ini salah. Udah gue ikutan deh. Bukan lu. Gitu dong, my bestie. Oke. Tuh, 2, 3. Ini salah. Udah. Bel, tapi jangan diupload dulu ya. Iya, enggak kan gue upload kok sampai kasusnya selesai. Sampai Michelle dikeluarin. Iya dong. Iya, coba lihat. Cuk nih lihat ya. Kasih tapi yang Itu udah kompak banget sih asik. ini pasti bakal FYP. Tapi ini emang lagi viral, masa Baby. Hai Mami. Halo baby, gimana udah enakan kamu hari ini? Mami lihat tadi kamu udah joget-joget. Udah lumayan sih Mi, tadi joget-joget biar nggak kaku aja sih badannya. Yang penting kamu udah enakan kan? Udah happy? Udah. Sini, Mami ada info buat kamu. Sini, ayo. Baby, tadi Mami ketemu Rifki sama anak yang jatuhin kamu di tangga sekolah itu. Michelle. Yes, mereka ada di depan lagi mengintai rumah ini.
Sepertinya mereka curiga deh sama kamu. Mereka penasaran ingin memastikan kamu itu udah benar-benar keluar dari rumah sakit atau belum. Sebaiknya kamu hati-hati ya sayang ya. Iya Rin, jangan mereka sampai tahu lo udah di rumah. Kalau mereka tahu, yang ada mereka nggak percaya lo sakit parah. Bel, itu nggak perlu dikasih tahu, gue juga udah paham. Oh iya Bella, selama kasus ini belum selesai, sebaiknya kamu jangan datang ke rumah ini dulu. Karena kalau Rifki dan juga Michelle melihat kamu ada di sini, mereka pasti akan tambah curiga kalau Arin benar-benar sudah keluar dari rumah sakit. Iya deh Tante. Sayang udah makan? Belum sih, Mi. Yuk kita makan Bibi yuk. Yaudah. Ya Bel. Iya. Ngapain sih ngajak gue kesini? Gue kan mintanya pulang lagi, narik-narik segala lagi. Gini ya kerupuk kulit, gue itu udah ngertiin lu banget, ya. Gue tuh tahu lo itu sebenarnya lagi banyak pikiran kan, hati lu tuh juga lagi nggak tenang sekarang. Makanya gue bawa lu kesini supaya apa? Lu nikmatin nih suasananya, lu bikin tenang diri lu, pikiran lo. Tuh ada air mancur, lu bisa lihat, lu bisa dengerin, nih kan? Duduk dulu coba, duduk dulu. Nih gue mau kasih tahu satu hal. Nih ya, asal lo tahu, kalau kita melihat air atau mendengar gemercik air, itu tuh bisa bikin suasana hati kita tuh jadi lebih tenang, lebih rileks. Kurang pengertian apa gue sama lo? Tahu banget sih lo. Sekarang so tau lagi. Ya maksud tahu habisnya. Tau dari mana lo? Apa sih yang gak gue tahu coba? Hah? Bahkan isi hati lo aja gue tahu. Lo itu pasti udah sayang sama gue, lo udah bucin sama gue, tapi lo gengsi ngakuinnya. Pedas banget lo, gue mau pulang. Ih, jangan ngambek dong. Udah, duduk dulu ya. Ayo kerupuk kulitku sayang. Idi, semenjak kapan lo manggil gue sayang? Ih, Lo kalau jodoh nggak boleh panggil sayang. masa kita bukan jodoh? Udah lang. Ya, Udah tau gak sih gue geli banget? Gak gue balik apaan sih lo? ayo dong sayang, jangan ngambek dong. Bukan nyebelin, jangan panggil itu, gue gak suka. Lu balikin gak? Balik. Gak mau. Lu Mau gue balikin? sekolah jamret gimana sih? Jago banget kayak. Balikin. Mau gue balikin? Ya balikin Lo lah. nurut dulu sama gue. Maksa banget sih lo. Lo mau pulang nggak? Mau gue pulang? Ya udah, nurut sama gue. Kalau nggak gue tinggalin di sini nih sendirian. Udah, gue nurut. Yuk, itu dong. Kecap nyebelin lah, gue gak mau kayak gini. Sini, duduk. Gak mau, gue mau balikin dulu tas gue. Dong sayang, duduk. Lu kalau manggil gue sayang, Kalau lu nggak duduk, gue akan panggil lu sayang terus. Ngadep sini dong, air mancurnya kan di situ. Itu kenapa sih? Hah? Lu malah liatin gue, bukannya lihat air mancur? Oh, gua tahu nih. Lu lebih tenang kalau liatin gue ya, daripada liatin air mancur ya? lu cegar banget aja. Idi, ngomong gak usah kayak gitu, yuk. Udah, Sacut-sacut sekarang ngapain? lu liatin itu, Pegel gue, gak bisa. terus lu harus inhale dan exhale. Males banget nih. Lagian ada ke depan susah tau gak? Pegel, gue gak bisa kayak gini jam-jam. Menit-menit gue gak bisa, capek, sakit tau gak? Ya lagian lu udah SMA, udah gede juga ya, puter lah badannya. Nah, ikutin ya. Inhale. Apaan sih, kok suwit? Enggak, gue giniin lu. Ngapain lu begini-begini? Ya harusnya lu tidur gitu loh, kayak acara-acara hipnotis gitu loh. Kebanyakan nonton TV, botol kecap. Ya enggak ya, maksud gua tuh ya lu tidur, relax. Yaudah nih, coba lu inhale. Coba. Inhale. Exhale. Juga kakak tidur. Kan gue lagi nggak banyak pikiran, nggak kayak lo. Udah sekarang lu ya, lu nurut nih, lu atur nafas lu, pejemin mata, dengerin gemericik air, senderan di bahu gua.
bahwa gue ini selalu welcome buat lo. Nggak mau, makasih, males, mager. Yo. Gak usah gengsi-gengsi, bisa kan? Hah? Bisa kan? Lu kenapa sih maksa banget suka jadi orang yang nyebelin? Pelan kok udah. Kalau gue nggak mau, ya bilang gue nggak mau. Nah, gini. Kalau lu nganggap gue sebagai orang yang paling ngeselin, itu nggak apa-apa. Tapi yang lo harus tahu bahwa gue ini adalah tempat yang selalu ada buat lo keluarin keluh kesah atau kesedihan di hati lo. Ya? Dari botol kecap gue belajar bahwa laki-laki itu memang gak semuanya seperti bapak. Dan karena botol kecap punya sisi yang pengertian dan penyayang juga. Ya meskipun lebih banyak nyebelinnya sih. Aku benar-benar nggak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh teman bicara. Biasanya Mila yang selalu menjadi temanku untuk berbagi semuanya. Apa aku hubungin Mila aja ya? Tapi terakhir aku bilang, aku mau keluar kota sama dia untuk waktu yang lama. Kalau aku ajak Mila ketemuan, itu nggak mungkin. Tapi aku ingin sekali bicara sama Mila. Mas Roy? Halo Mas. Halo Mil, apa kabar? Gimana kabar kamu dengan El? Aku sama El baik-baik aja Mas. Kamu sendiri gimana kabarnya? Aku juga baik aja, cuman ada sedikit yang mengganggu. Apa Mas? Aku kangen sama kamu. Mas, kamu tahu nggak? Aku dari kemarin pengen ngechat kamu. Cuman aku nggak enak, takut ganggu kerjaan kamu Mas. Aku nggak pernah merasa terganggu sama kamu. Justru aku senang kalau kamu chat atau telepon aku. Mas? Iya. Kok diem aja? Sebenarnya aku ada sedikit masalah. Masalah? Boleh aku tahu masalahnya apa Mas? Aku lagi di tengah pilihan antara membahagiakan anak aku atau mempertahankan bisnis aku. Kalau kamu jadi aku, apa yang kamu lakukan, Mil? Kamu membahagiakan anak kamu atau mempertahankan bisnis kamu? Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan membahagiakan anak aku, Mas. Walaupun resiko bisnis kamu akan hancur. Karena kalau bisnis kamu hancur, otomatis masa depan anak kamu juga akan ikut terancam. Iya, Mas. Aku tetap akan membahagiakan anak aku. Kalau usaha, kita kan bisa mulai dari nol. Kita bisa bangkit lagi. Tapi kalau kebahagiaan anak yang kita rusak, itu akan menjadi kenangan pahit buat mereka. Dan itu nggak bisa dibeli. Apapun bisa kita beli di dunia ini, tapi tidak untuk kenangan buruk yang ada di memori anak kita. Terima kasih atas jawaban kamu ya, Mil. Semangat ya, Mas. Gimana pun juga kita sebagai orang tua harus tetap berusaha membahagiakan anak, ya Mas? Aku memang sangat membutuhkan Mila dalam hidupku. Tapi Mila benar, aku nggak seharusnya merusak kebahagiaan anakku. Terima kasih ya Mila. Ki, Papa minta apapun yang kamu dengar sekarang ini,
kamu nggak usah ikut mikir semua itu, ya. Apapun yang terjadi, Papa minta kamu tetap melindungi Michelle. Dan Papa harap kamu bisa membantu Michelle untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kamu bisa kan lakukan itu?